Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Ramadhani. Saya dari kelas T4C dengan NIM 23314070111105. Sebelumnya mohon izin Pak Johan. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan keamanan mobile. Jadi di OWASP Mobile Top 10 tahun 2024 yang dimana ini merupakan terdapat 10 top 10 2024 yang sangat dominan dan sangat eh, dibutuhkan. Lalu untuk sebelum masuk ke studi case-nya, kita perlu memahami kerangka referensi OWASP Mobile Top 10 2024. OWASP adalah organisasi nirlaba global yang fokus pada peningkatan keamanan perangkat lunak. Daftar Mobile Top 10 merupakan konsensus pakar tentang 10 risiko paling kritis dalam aplikasi mobile. Daftar ini menjadi peta jalan bagi pengembang dan penelitian keamanan. Fokus hari ini adalah MT yang dimana insecure authentication atau authorization. Kegagalan aplikasi memastikan seorang pengguna benar-benar siapa yang ia klaim membuat peluang pembajakan akun. Kode login versi original. Nah, dimana saya nantinya bakal menjelaskan terkait codingan yang isinya nanti terdapat username sama password. Dan dimana username terdapat nama saya sendiri yaitu Afan dan untuk passwordnya yaitu 12345. Dan username dan password disimpan secara hardcode, layaknya menempelkan kunci rumah di pintu depan. Verifikasi dilakukan dengan perbandingan langsung, string teks biasa tanpa enkripsi. Fungsi penulisan log sengaja dinonaktifkan sehingga tidak ada jejak audit. Konsekuensinya yaitu pertama, kredensial mudah dicuri ketika kode bocor. Kedua, tidak ada pendeteksian percobaan brute force. Yang ketiga yaitu zona waktu tidak disetel, membuat investigasi forensik kacau. Kode login versi dengan pencegahan. Nah, nanti itu kan ada dua versi ya, dua file, yang dimana satu filenya itu tidak terdapatnya ini password hash. Ya, yang nantinya itu kita nanti kasih file codingan yang bakal bisa mencegah terjadinya pembocoran kayak gitu. Jadi perbaikan pertama adalah menghash password, di mana di sini juga dijelaskan juga hash bersifat satu arah. Password asli tak pernah tersimpan ataupun terkirim. Fungsi write log diaktifkan kembali dan mencatat keberhasilan maupun kegagalan login. Lengkap dengan timestamp, zona waktu, Asia, Jakarta, dan alamat IP. Manfaat langsungnya yaitu pertama, password tahan bocor karena hanya hash yang tersimpan. Yang kedua, audit trail tersedia untuk mendeteksi pola serangan. Yaitu yang ketiga, waktu log presisi memudahkan analisis insiden. Perbandingan keamanan login versi originalnya, password teks biasa, hashcode, tidak ada enkripsi data transmisi, lalu logging dinonaktifkan, tidak ada rate limit, brute force, zona waktu log tidak kontak konsisten. Untuk versi amannya yaitu password di hash, password di verify, data dikirim via HTTPS atau TLS, setiap login dicatat seperti username, IP, status, rate limiting, mencegah brute force, zona waktu Asia, Jakarta akurat. Mungkin langsung saja ke file codingannya di sini. Nah, di sini saya terdapat membuat file login.php yang dimana juga terdapat txt yang dimana nanti itu perbedaannya ketika kita login mungkin lebih jelas saya jelaskan setelah saya run ya. Mungkin saya bakal jelasin untuk codingannya dulu. Untuk di file login.php sendiri itu pertama ada ini pengaturan zona waktu di komentar untuk simulasi awal tanpa pengaturan eksplisit.
Untuk yang kedua, ini ada login message. Ini pesan hasil login, terus log file, ini lokasi file log. Fungsi write log di sini saya menonaktifkan atau dikomentari dan tidak dipanggil, dan mengaktifkan kembali dengan menghilangkan komentar dan memilihnya di logika login. Dan di sini tampilan sebelum dicegah kayak gitu. Jadi ini versi tidak amannya ya. Nah, nanti saya ubah untuk versi amannya gimana. Nah, di sini dieksekusi saat formulir login dikirim atau post. Nah, di sini dan penanganan kredensial tidak aman karena kan juga tidak ada apa ya? Tidak ada host tadi. Ini username dan password hardcode dalam plain text sangat tidak rekomendasikan sekali ya. Dan ini untuk memeriksa username dan password. Ini untuk CSS-nya saya mendesain sesederhana mungkin untuk tampilan login nantinya. Mungkin langsung saja ya ke nah ini untuk tampilan tadi codingan codingan ini login.php tadi. Nah, mungkin saya refresh dulu karena saya juga udah coba tadinya. Mungkin kita coba ke password yang salah ya. Coba kita password yang salah. Tadi kan password yang benar ini ya. Belum ada kan? Oh ya, password yang benar itu tadi username-nya Arfan dan passwordnya 12345. Nah, ini versi benarnya ya. Dan ini kalau kita login, ini bakal tidak tampil di file txt karena ini tidak aman. Nah, nanti pas waktu file kedua itu ada file untuk pencegahnya. Nanti tampil di file txt ini, di mana terdapat IP juga. Dan mungkin langsung saja kita masukkan user ID. Ini sebenarnya username ya. Ini kita masukkan bebas Agung. Ini bebas. Nah, otomatis username atau password salah karena tidak sesuai inputan yang ada di dalam codingan tadi. Dan kita coba kedua percobaan. Kita coba user gitu. Ini juga ngawur. Dan otomatis salah lagi. Dan kita coba mungkin versi benernya ya. Kita coba versi benernya tadi Arfan, coba passwordnya 12345. Apakah berhasil? Nah, login berhasil. Selamat datang Arfan. Nah, di sini untuk perbedaannya mungkin saya ingin memasukkan kode yang dimana ini buat mengamankan password atau sandi gitu. Ini saya sudah salin di sini untuk filenya. Nah, di sini perubahannya terdapat di dalam ini hashing password. Nah, hashing password di sini sebelumnya itu tidak ada dan itu yang tadi itu kemungkinan ini tidak aman karena yang ini baru aman karena yang untuk sekarang terdapat hashing password begitu. Mungkin saya jelaskan dari awal lagi untuk perbedaannya. Ini juga terdapat pengaturan zona waktu yang dimana di login nantinya terdapat waktu untuk menunjukkan bahwa siapa orang yang berusaha login saat apa ya seseorang login tanpa kita ketahui. Nah, makanya setelah ini kan ada hashing password yang dimana terdapat nanti tampil untuk jam terus username terus IP juga di dalam teks ini. Lalu ada ini fungsi untuk mencatat aktivitas login ke file log, username nama pengguna, status berhasil atau gagalnya, terus format waktu. Nah, di sini yang saya katakan tadi ada waktu, IP, username, dan status. Status ini bisa berhasil apa enggak, gitu. Juga tampil seperti kita login untuk username dan password. Nah, username dan password itu salah. Jadi nanti statusnya itu gagal. Kalau benar baru berhasil gitu. Untuk status. Ini seperti biasa menggunakan POS, perbedaan bagian keamanan itu kita memakai hashing password.
menggunakan password hash untuk keamanan. Lalu seperti biasa tadi sudah ditentukan untuk username dan password benarnya. Di sini perbedaan verifikasi password menggunakan hash membandingkan password info dengan hash yang tersimpan. Di sini saya memakai ini panggilan readlock ini aktif. Tadi sebelumnya itu gak aktif. Nah, di sini juga aktif. Jadinya ini kurang lebih sama untuk CSS-nya. Mungkin kita refresh dulu. Kita coba kesalahannya dulu ya. Coba pasif. Kita ngawuran. Nah, sebenarnya atau password salah. Kita coba cek di kita coba. Ya, mungkin kita ini dulu. Karena saya tadi coba menghapus karena saya juga percobaan tadinya. Saya coba ya. Mungkin coba. Nah, ini tampil. Nanti ya nggak tampil soalnya saya juga hapus tadi. Nah, mungkin ini juga. Nah, terdapat tampilan di sini. Untuk jamnya juga sesuai dengan jam yang sekarang menggunakan Jakarta dengan IP 1, username admin dan statusnya gagal karena saya memasukkan password dan username yang salah gitu. Jadi kita mungkin coba ke file benernya aja ya. Kita coba. Nah, login berhasil. Ya coba. Nah, otomatis masuk ya. Username dan statusnya berhasil. Sehingga kita kalau semisalnya ada seseorang yang login, kita bisa pantau di sini siapa saja orang yang mencoba login berhasil ataupun gagal. Terdapat apa ya? Terdapat tampilan yang nantinya kita ketahui siapa saja orang yang bakal login di dalam website mobile yang nantinya bakal orang atau pengguna itu masuk ke dalam server kita kayak gitu. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya lanjut ke PPT, di mana saya sudah menjelaskan tadinya yang dimana terdapat password DS, password verify, gitu. Untuk kesimpulannya, keamanan aplikasi mobile adalah faktor sistem aplikasi, API, dan infrastruktur server. Hashing password dan logging hanyalah fondasi, gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.